Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Florina Delta dengan NIM 20026078. Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep katalogisasi. Tugas ini untuk memenuhi UAS katalogisasi. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu katalog. Katalog yaitu suatu daftar koleksi, suatu dokumentasi atau beberapa dokumentasi yang disusun berdasarkan sistem tertentu. Daftar ini bisa berupa kartu, lembaran, buku, atau bentuk lainnya yang informasinya mengenai pustaka atau kepustakaan yang terdapat di perpustakaan atau unit informasi. Sedangkan katalogisasi itu sendiri yaitu suatu bentuk pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan suatu cantuman bibliografi untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Fungsi katalogisasi di sini terdiri dari dua macam. Yang pertama sebagai alat komunikasi dan yang kedua sebagai sarana temu balik informasi. Sebagai alat komunikasi ini karena katalog membuat keterangan-keterangan data bibliografi suatu bahan pustaka baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, dan lainnya. Sedangkan sebagai sarana temu balik informasi karena wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Dan katalogisasi juga mempunyai tujuan yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan perpustakaan. Dan yang kedua, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Dan yang ketiga, membantu pemustaka dalam memilih bahan pustaka yang sesuai dengan keperluannya. Langkah selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis katalog berdasarkan bentuk. Yang pertama di sini ada katalog buku, yaitu katalog yang dibuat dalam lembaran-lembaran kertas yang dibukukan. Dalam setiap lembarannya berisi beberapa entry. Contohnya katalog penerbit. Dan katalog buku juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada 5. Yang pertama, biaya pembuatannya murah. Yang kedua, mudah dicetak. Yang ketiga, mudah dikirim ke berbagai perpustakaan atau instansi lainnya. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir, tidak memerlukan filing. Sedangkan kekurangan atau kelemahannya yaitu tidak fleksibel dan pengeluaran entry katalog tidak mudah dilakukan. Dan yang kedua, jika ada penambahan koleksi akan sulit dimasukkan ke dalam daftar koleksi yang telah dibuat. Jenis katalog yang kedua yaitu katalog berkas, yaitu katalog yang berupa lembaran lepas yang bisa dibuat dari kertas biasa atau karton manila yang berukuran 10 x 20 cm. Dan contohnya katalog perpustakaan Museum Nasional. Dan katalog berkas juga ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mudah dibuat. Yang kedua, dapat diperbanyak dengan mudah, murah, dan cepat. Dan yang ketiga, ekonomis. Dan yang terakhir, ringkas. Dan di sini kekurangannya kurang praktis. Yang ketiga, katalog kartu, yaitu katalog yang dibuat dari karton manila yang berukuran 7,5 x 12,5 cm. Satu katalog membuat 1 entry. Kumpulan entry ini kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pengarang, subjek, judul, dan call number ke dalam almari katalog. Dan di sini kelebihannya bersifat praktis, sehingga dalam penambahan buku tidak menimbulkan masalah karena entry baru dapat disisipkan di antara kartu yang telah ada. Sedangkan kelemahannya atau kekurangannya, pemakai akan berkerumunan di satu tempat karena laci katalog hanya menyimpan satu jenis entry saja. Jenis katalog terakhir yaitu katalog terpasang atau opaque, yaitu suatu sistem yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna untuk menelusuri data katalog untuk memastikan apakah perpustakaan menyimpan karya tertentu untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya. Dan jika sistem katalog dihubungkan dengan sistem sirkulasi, maka pengguna dapat mengetahui apakah bahan perpustakaan yang sedang dicari tersedia di perpustakaan itu atau sedang dipinjam oleh pengguna perpustakaan lainnya. Keuntungan dari katalog terpasang atau opaque yaitu 1. Penelusuran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dan yang kedua, rekaman bibliografi yang dimasukkan ke dalam entry katalog tidak terbatas. Yang ketiga, penelusuran dapat dilakukan di berbagai tempat dengan menggunakan LAN.
Dan yang keempat, pengguna mendapat peluang lebih banyak lagi dalam menelusuri bahan perpustakaan. Kerugian dari katalog terpasang yaitu tergantung aliran listrik. Jika listrik padam, maka akan sangat sulit untuk mengakses opak. Yang kedua, kurangnya ketersediaan komputer opak. Yang ketiga, belum semua bahan pustaka masuk ke dalam data komputer sehingga pengguna mengalami kesulitan dalam pencariannya. Di sini prinsip katalog terbagi dalam 7. Yang pertama, membuat keterangan-keterangan secara lengkap. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, mudah digunakan dan diatur. 4, ekonomis. Yang kelima, mudah dibuat duplikatnya. Yang keenam, tidak memakan tempat. Dan yang terakhir, mudah pemeliharaannya. Bagian katalog terdiri dari 3. Yang pertama, nomor panggil atau call number, terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital, nama pengarang, dan 1 sandang atau kata depan. Yang kedua, tajuk, suatu istilah, nama, atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan perpustakaan atau bahan pustaka berupa pengarang, judul, ataupun subjek. Yang ketiga, deskripsi bibliografi, suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan perpustakaan atau bahan pustaka. Sekian video pembahasan dari saya tentang konsep katalogisasi. Jika ada kata saya salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.